awliya Allah hudatul wara tuba li'abdin ra'ahum aw jalasahum law mar'atan minhu fil umri. Mereka adalah para pemangku hidayat, manusia yang menempuh jalan hidayat dan membawakan hidayat Allah kepada sekalian umat manusia. Beruntung setiap orang yang pernah melihat wajah mereka, yang pernah berjumpa dengan mereka, yang pernah duduk bersama mereka walaupun sekali seumur hidupnya. Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau bilang, "Bakhad man qad ra'ahum aw ra'a man ra'ahum aw ta'allaq bihim da'im wa lazam finahum finnahum qawm ma hajjil bariyah kama hum." Beruntung orang yang pernah melihat mereka atau melihat orang yang pernah melihat mereka, sebab mereka adalah para kaum, tidak ada di alam semesta orang-orang yang semacam mereka. Sampai Imam Syawaf beliau mengatakan, "Walaistalqa fi dunya kamahum." Kalian tidak akan temukan di dunia orang yang semacam mereka. Ketika dilantunkan syair ini, berkata Imam Al-Arif Billah Al-Habib Alawi bin Abdullah bin Syahabuddin, beliau bilang, jangankan di dunia, kamu gak bakal menemukan di dunia para wali-wali sekali bermereka. Dan di barzakh kamu tidak temukan para wali-wali sekali bermereka. Dan di akhirat kamu tidak temukan para wali-wali sekali bermereka. Diisyaratkan sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Nabi Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, diisyaratkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis bahwasanya beliau di haudnya, di telaganya, beliau inni la'adzubun nas an ahli Yaman. Ketika aku di telagaku kelak di hari kiamat, aku perintahkan orang untuk buka jalan. Kenapa? Buka jalan untuk para ahli Yaman yang datang ke telagaku. Kemudian Al-Habib Umar menjelaskan, siapa gerangan dari ahli Yaman yang berani maju di hadapan Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Badawi? Siapa di antara ahli Yaman, para wali-wali Yaman yang berani maju di hadapan Al-Imam Ahmad Al-Muhajir? Siapa di antara ahli Yaman yang berani maju di hadapan Al-Imam Ubaidillah bin Ahmad, wal-Imam Ali bin Ubaidillah, wal-Imam Al-Faqih Muqaddam, wal-Imam Abdurrahman As-Segaf, para awliya, para wali-walinya Allah, para keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh tidak akan kau temukan para wali sekaliber mereka di dunia ataupun di barzakh ataupun di akhirat. Radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in fahumul qawm alladzina hudu wa bi fadlillahi qad su'idu wa li ghairillahi ma qasadu. Ma'al Quran digarani mereka para kaum yang telah mendapatkan hidayat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka salih al-bahar bahwasanya ada seorang wali yang memimpikan beliau di depan rumahnya Al-Habib Hasan bin Saleh di Asbah. Itu dibentangkan surga, dan para bidadari-bidadarinya dan istananya memanggil-manggil Al-Habib Hasan, ya bin Saleh, ayo sini, ayo sini. Wal-Habib Hasan bin Saleh dia buka jendela dari kamarnya dan berkata ke arah surga tersebut, "Ma muradil hur walal busur, innama muradi kashfus sudur." Yang aku idam-idamkan bukan istana, bukan bidadari, bukan harta, tetapi yang aku cari, yang aku idam-idamkan, dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibukakan hijab oleh Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Ayuhal ikhwan, kita mendengar bagaimana Al-Habib Abi Bakar mendidik dengan nazar, dengan pandangan mata. Pandangan yang datang dari beliau dan mengajarkan orang bagaimana belajar untuk memandang kepada gurunya. Ada seorang murid berkata kepada gurunya, "Ustaz, saya bertahun-tahun belajar, coba tentukan kitab yang saya baca. Sampai sekarang saya mau belajar kitab, kenapa masih belum ditentukan?" Maka berkali-kali dibiarkan, tidak diperintahkan membaca kitab apapun, hingga ketika berulang pertanyaan itu, maka sang guru menegaskan, "Wahai muridku, kamu mau baca kitab, belajarlah kamu membaca saya. Belajarlah kamu membaca saya." Sebagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi adalah orang-orang yang pandai di dalam membaca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga sampai kepada kita hadisnya Nabi Muhammad, baik itu ucapan dan perbuatan ataupun juga takrirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam dikisahkan
Waktu itu ada Adi bin Hatim berhasil ditangkap oleh pasukan sahabat, kemudian dibawa ke Madinah, dimasukkan ke masjid ke hadapan Rasulullah. Rasul tersenyum, tahu gak siapa yang kalian bawa? Dia bilang, kami gak kenal. Maka dijawab oleh Rasulullah, yang kamu bawa ini kepala suku dari orang-orang yang selalu memerangi kita, namanya Adi bin Hatim, Sayyid Bani Hanif. Terkejut, mereka ini buronan yang banyak mengganggu kita. Lihat apa perilaku Nabi Muhammad terhadap buronan. Dipanggil sini, wahai Adi bin Hatim, kamu ada keinginan untuk masuk Islam? Dia bilang, lah, saya tidak mau. Kemudian beliau berkata, in tabtul zadam wa in tamnun ala syakir. Kalau engkau membunuh orang yang berhutang darah. Tapi kalau engkau melepaskanku, engkau melepaskan orang yang engkau berterima kasih. Maka Nabi Muhammad SAW dengan hikmah beliau perintahkan, biarkan Adi bin Hatim kurung dia di masjid, ikat dia di masjid, jangan keluar dari masjid. Kenapa? Apa tujuannya? Agar di masjid dia melihat Rasulullah, melihat sahabat Rasulullah, melihat akhlak Nabi Muhammad, melihat akhlak para sahabat, mendengar bacaan dan lantunan Quran dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya melihat dan mendengar. Hari kedua ditawarkan Islam, dia menjawab ucapan yang sama. Hari ketiga dia menjawab ucapan yang sama. Nabi pun mengatakan, baiklah kau bebas, dilepaskan. Dan dia belum masuk Islam. Begitu dilepaskan, pertama yang dia cari air, dia mandi. Kemudian dia bersih-bersih, kembali ke masjid, dan dia ulurkan tangannya, memegang tangan Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, umdan jadak fa inna asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Ulurkan tanganmu, saya masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Kenapa nggak masuk Islam dari hari pertama? Biar orang tahu dari awal, melihat wajah Nabi Muhammad, hatinya sudah luluh. Melihat akhlak Nabi Muhammad, hatinya sudah luluh. Akan tetapi dia nggak mau nanti dikatakan kalau dia masuk Islamnya itu karena dia dipenjara, karena dia takut, karena dia berada dalam intimidasi dan tekanan. Hingga ketika dia masuk Islam, melihat Islam, iman, dan mahabbah tidak pernah terpisahkan. Bahkan seringkali Syekhana Al-Ilmar mengatakan kebanyakan para sahabat mahabbah lebih dulu sebelum iman. Bahkan mahabbah itu yang membuat mereka menjadi seorang mukmin. Hingga Adi bin Hatim membuat statementnya Sayyid Bani Hanif tersebut, Sumamah bin Uthal, dia menyampaikan statementnya. Dia bilang bahwasanya Rasulullah, maka ala wajhil ard wajh abghad ilayya min wajhi, faqad asbah wajhu ahabbul wujuh ilayya. Ya Rasulullah, dulu di muka bumi ini tidak ada wajah yang tetapi dalam sesaat mencapai tingkat keyakinan yang paling tinggi dan mahabbah yang paling tinggi. Dia mengatakan, ya Rasulullah, dulu di muka bumi ini tidak ada tempat yang lebih saya benci melebihi kampungmu, tempatmu, Madinah ini. Sekarang Madinah menjadi tempat yang paling saya cintai lebih daripada tempat saya sendiri. Wahakadha, cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa melazimkan perkara iman tersebut. Saudara-saudara sekalian, memandang dan melihat. Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau bilang, fahalli wa manli an arakum sadati fadlan wa illa man akunu wa man ana biwidadikum tahyal qulub wa hubbukum nur sarajil khairu syai'in yubtana antum muradi la ubali ba'da ma tardaw alayya biman ahabba wa man syana. Itu beliau mengatakan, wahai para kekasih-kekasihku, orang-orang yang aku cintai, apakah ada peluang bagiku untuk melihat, menatap wajah kalian sebagai bentuk anugerah dari kalian? Kalau bicara pantas, aku tidak pantas, mataku yang kotor tidak pantas untuk menatap orang-orang seluhur dan sesuci kalian. Tetapi ini adalah anugerah dan kado dan hadiah dari kalian semata-mata. Kalian antum muradi, wahai para wali-walinya Allah, kalian adalah orang yang aku inginkan. Dan setelah kalian ridha kepadaku, aku tidak peduli siapa yang mau murka, siapa yang mau marah. Yang penting kalian ridhanya kalian segala-galanya. Biwidadikum tahyal qulub, dengan kecintaan terhadap kalian dan kecintaan dari kalian, hati menjadi hidup. Sehingga kita kenal tiap orang yang punya hubungan dengan Al-Habib Abi Bakar bin Muhammad As-Saggaf, baik yang pernah duduk, pernah melihat, pernah menatap, apalagi yang pernah ngaji kepada beliau, nampak di dalam wajah mereka nur, cahaya, nampak kerohanian yang kita rasakan ketika duduk bersama orang-orang yang semacam itu. Dan mutaakhirin,
Sayyidina Syekhina Al-Habib Husain bin Abdullah As-Saqqaf rahimahullah rahmatal abrar. Wa hakadha. Sebab orang yang duduk dengan orang soleh harus berbekas dalam dirinya. Kalau memang betul dia duduk kepada para aulia wa salihin dan duduknya duduk yang benar dengan akhlak dan meneladani dan meniru daripada perangai mereka. Saudara-saudara sekalian, wajah-wajah yang luhur yang agung tersebut dahulu kakeknya Al-Habib Abi Bakar Al-Habib Saqqaf bin Muhammad bin Umar. Beliau ini dibawa oleh ayahnya Al-Habib Muhammad bin Umar Saqqaf. Al-Habib Muhammad bin Umar Saqqaf membawa sang putra Al-Habib Saqqaf bin Muhammad pergi kemana? Pergi ziarah Nabi Hud. Di zaman tersebut nggak ada kendaraan, jalan kaki, perlu waktu berhari-hari dari kota Saibun datang ke Nabi Hud. Nggak ada anak kecil yang dibawa kecuali anak ini. Ditanya, kenapa kamu bawa anak kecil melakukan perjalanan jauh dan sulit? Maka dikatakan oleh beliau, tujuan saya satu, agar putraku melihat wajah Abdullah bin Amr al-Haddad, melihat wajah Imam Abdullah al-Haddad dan dilihat oleh Imam al-Haddad. Sehingga dengan tujuan tersebut dibawa ke Nabi Hud untuk melihat wajah para aulia wa salihin, wajah Imam al-Haddad, dan mendapatkan nazrah dari mereka. Wasara Al-Habib Saqqaf bin Muhammad bin Umar, dan memiliki putra seorang wali besar Al-Habib Umar bin Saqqaf radhiyallahu anhu arbahum, hingga datang kepada kita Al-Habib bin Al-Habib Abi Bakar bin Muhammad bin Umar Saqqaf. Masya Allah, dengan sir an-nazrah tersebut, dengan sir pandangan tersebut, Al-Imam Ali Zainal Abidin keluar dari masjid, dicaci maki. Saat dicaci maki, beliau nggak sibuk mengklarifikasi dan menjawab cacian dan makian tersebut. Pencaci dari dulu pencaci, orang sial dari dulu banyak, dari dulu dan zaman sekarang. Tetapi pakailah kita sikap seperti sikap para guru-guru kita dan akhlak nenek moyang kita. Sayyidina Ali Zainal Abidin dicaci maki, keluar dari masjid. Selesai dicaci maki, beliau mendengarkan, disimak. Sudah selesai dicaci maki, nggak ada di jalan untuk menghindar, dihadang untuk dicaci maki. Ya sudah baik. Sudah selesai dicaci maki, beliau mengatakan kepada orang tersebut, apa yang kamu sebutkan, kalau memang benar, fa astaghfirullah, saya beristighfar kepada Allah. Tapi kalau memang ternyata dusta yang kamu ucapkan, fa astaghfirullah lakum, saya memohon ampunan Allah untuk kalian. Mau benar mau salah, saya meminta ampunan untuk Allah dan untuk kalian. Kemudian alakah hajah, kamu punya hajat yang bisa saya tunaikan, yang bisa saya berikan? Maka orang itu malu. Dia mencaci, malah ditawarkan, mau dikasih apa, perlu apa yang bisa saya bantu. Terdiam orang tersebut. Maka Sayyidina Ali Zainal Abidin katanya ngomong, dia berikan pakaiannya, jubahnya, sorbannya kepada orang tersebut, diberikan pakaian. Kemudian dia lihat kepada pengikutnya, uang berapa yang dibawa, dikumpulkan ada 1000 dirham perak, diberikan semuanya untuk orang tersebut. Itu orang ketika melihat akhlak merubah pembenci menjadi pecinta. Ketika melihat akhlak yang luhur tersebut, orang itu berkata, asyhadu annaka ibna binti Rasulillah. Aku bersaksi bahwasanya engkau memang cucunya Fatimah Zahra, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat akhlak yang luhur, sebaik-baiknya klarifikasi, sebaik-baiknya jawaban adalah dengan akhlak kita, dengan budi pekerti kita. Ketika melihat wajah yang tulus, yang luhur, yang semacam itu, nggak ada orang yang mengingkari kebenaran yang ada pada diri mereka. Al-Habib Muhammad bin Ahmad al-Mahdar, Dakar Syekh Al-Habib Umar, beliau menyebutkan ketika dulu ada pimpinan Belanda berjalan di Surabaya, kemudian melihat wajah Habib Muhammad bin Ahmad al-Mahdar berjalan di jalanan kota Surabaya. Maka beliau, pemimpin Belanda tersebut, dia tahu di sini ada kelompok orang-orang dari masyarakat etnis Arab yang mana mereka itu terbagi 2 kelompok yang saling berselisih. Dan di antara 2 kelompok tersebut, saya tahu mana kelompok yang benar. Katanya orang yang non-muslim. Kamu tahu dari mana kamu? Apa dalil? Dia bilang, kelompok yang benar adalah kelompok yang orang ini berada di dalamnya adalah kelompok orang yang benar. Sebab wajah ini bukan wajah orang yang sesat. Kelihatan dari auranya, dari wajahnya. Wajah yang luhur, wajah yang agung. Al-Imam Muhammad bin Ahmad al-Mahdar radhiyallahu anhu warḍahum. Karenanya itu, wajah tersebut, Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau bilang, Safi, sungguh aku menyesal, aku sedih kalau aku meninggal dunia, sedangkan aku belum melihat regenerasi dari wajah-wajah yang semacam ini, dari wajah-wajah yang luhur. Tiap kali ada orang tua sepuh kita, para aulia meninggal dunia, maka kita kehilangan daripada wajah-wajah yang luhur tersebut. Wajah idza ru'u yushharu dzikrullahi
فهو لهم سيما على الجباه يعرف معناهم بلا اشتباه من حيث ما يعرف ذو الجلال حال ذوي الدعوة لهم تفارق بنور فرقان يراه الذائق لا بارتفاع الجاه والخوارق ولا بحسن الوعظ والأقوال فإنهم كل منيب خاشع كل ذي قلب منير لامع لا من يشير الناس بالأصابع وهو من سر الوصول خالي wajah yang luhur, wajah yang agung. Bentuklah anak-anak kita menjadi orang-orang yang sedemikian rupa. Sebab sebagaimana dikatakan satu orang bersalaman dengan Imam Al-Haddad, siapa engkau? Saya fulan bin fulan bin fulan. Apa saya wali, kakek saya wali, terus silsilahnya sampai ke atas. Maka dijawab, kun mithal abik au jaddik au salafik wa illa fa anta jubbah wa imamah wa surah wa la syekh bin surah. Jadilah kamu seperti ayahmu, seperti kakekmu, seperti salaf dan moyangmu. Kalau tidak, kamu cuma kostum yang dalamnya kosong, melompong. Al-Habib Muhsin bin Abdul Segaf beliau mengatakan, man fatahul kitab fala yafutuhul mihrab wa man fatahul mihrab fala tafutuhul adab. Yang gagal kitab, gagal di dalam keilmuan. Jangan gagal di dalam peribadatan. Di dalam mihrab jangan gagal dalam pengabdian kepada Allah Ta'ala. Gagal ilmu, gagal mihrab, minimal jangan gagal dalam adab, mengikuti adab mereka. Kalau orang-orang dulu kagum ketika melihat dari masyarakat al-alawiyin, kagum dengan ilmu mereka, kagum dengan ibadat mereka, kagum dengan akhlak mereka. Sebagaimana Habib Ali mengatakan, "Awsafun tu'jizul wasif idza wasaf, kam 'abad minhum lahu sirrul khafi kashaf." Hawa jami' al-fadail, hawa jami' al-fadail wal hala wa dharaf. Sifat mereka membuat orang yang mensifatkan kehabisan kata-kata untuk mensifatkan sifat luhur mereka. Mereka telah menguasai segala kemuliaan. Segala kemuliaan tidak ada yang luput dari mereka. Baik mereka mungkin luput tahta, luput harta, luput kekuasaan, tetapi mereka tidak pernah luput sunnahnya Rasulullah. Enggak luput duha, enggak luput witir, enggak luput Al-Quran, enggak luput tahajud, enggak luput kesucian hati, enggak luput menjaga matanya dari yang haram, enggak luput di dalam menjaga mulutnya dari yang haram. Radhiyallahu anhum warḍahum. Ma fa'altu makruh wa la hamadtu bi fi'l makruh. Salah seorang pembicara mereka mengatakan, saya enggak pernah berucap ucapan yang makruh, bahkan enggak terlintas di benak saya untuk melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Azamatuh. Berapa banyak mereka itu mencapai segala kemuliaan. Radhiyallahu anhum warḍahum ajma'in.